Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika pekan ketiga hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Anak-anakku sekalian, semoga kalian dalam kondisi sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini sampai selesai, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 10.30. Baik, untuk materi hari ini adalah merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Ini materi lanjutan dari materi BDR pertama dan BDR pekan kedua yang kemarin. Kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini, peserta didik dapat merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Maksud dari merasionalkan itu adalah kita akan mengubah pecahan bentuk akar yang penyebutnya itu dalam bentuk akar kita rubah menjadi bentuk bukan akar, sehingga bilangannya itu menjadi rasional, atau sederhananya itu penyebutnya tidak sama dengan 0. Pada materi prasyarat ini sudah dipelajari sebelumnya. Ini hanya mengingatkan saja bahwa yang pertama, jika akar 2 dari B dikalikan akar 2 dari B, maka hasilnya itu adalah akar 2 dari B pangkat 2 sama dengan B. Nanti baca lagi catatan BDR pertama ya, sifat-sifat perkalian bentuk akar. Kemudian yang kedua, jika bentuk akarnya sejenis, maka hasilnya itu adalah 1. Contoh, akar 2 dari C dibagi akar 2 dari C itu sama dengan 1. Begitu juga yang 2 contoh B dengan C. Kemudian prasyarat yang ketiga, perkalian bentuk aljabar suku 2. Ini materi kelas 8, hanya mengingatkan saja. Jika X tambah Y dikalikan X kurang Y, maka hasilnya itu X kuadrat dikurang Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Mudahnya itu lihat yang awal dengan yang kedua atau yang akhir. X dikali X itu X pangkat 2, kemudian Y dikali Y itu Y pangkat 2. Karena beda tanda maka hasilnya itu negatif jika dikalikan ya. Setiap perkalian jika tandanya berbeda pasti negatif. Itu ke materi prasyaratnya. Baik, dalam merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar itu ada 5. Yang pertama, bentuk dari A per akar 2 dari B. Merasionalkan bentuk A per akar 2 dari B itu dengan cara mengalihkan bentuk akar penyebutnya. Karena akarnya adalah akar 2 dari B, maka kita kalikan pembilangnya yang A, kita kalikan dengan akar 2 dari B. Begitu juga penyebutnya. Jadi akar 2 dari B dikalikan akar 2 dari B. Jadi akar 2 dari B ini adalah penyebut soal tersebut. Jika di sininya 2 ya kita kalikan nanti dengan 2 di atas, di bawah juga dengan 2. Nah, ini hasilnya. A dikalikan akar 2 dari B itu A akar 2 dari B. Kemudian seperti pada materi prasyarat, akar 2 dari B dikalikan akar 2 dari B itu sama dengan B hasilnya. Supaya lebih paham, lihat contoh di bawah ini. Di sini ada soal 1 per akar 2 dari 2
cara merasionalkannya itu karena penyebutnya akar 2 dari 2, maka pembilangnya kita kali dengan akar 2 dari 2. Begitu juga penyebutnya. Sehingga diperoleh 1 dikalikan akar 2 dari 2 itu sama dengan 1 akar 2 dari 2. Kemudian akar 2 dari 2 dikalikan akar 2 dari 2 itu sama dengan akar 2 dari 4. Kita tahu bahwa akar 2 dari 4 itu hasilnya adalah 2, sebab 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, ini untuk bentuk yang pertama. Kita teruskan bentuk yang kedua. Bentuk A per B tambah akar 2 dari C. Nah, ini bedanya dengan yang tadi karena penyebutnya bentuk akarnya suku 2. Kemudian di sini ada tanda positif, maka untuk merasionalkannya itu kalian kalikan pembilang dan penyebutnya itu dengan lawan dari penyebut soal tersebut. Karena soalnya B ditambah akar 2 dari C, maka lawannya itu adalah B dikurang atau negatif akar 2 dari C. Jadi harus lawannya. Karena penyebutnya positif, maka pengalinya juga adalah negatif, lawan dari penyebut dari soal tersebut. Sehingga diperoleh A dikalikan B kurang atau negatif akar 2 dari C itu sama dengan A dikalikan, kita tidak perlu selesaikan, kalikan pakai tanda kurung saja, itu sebagai penanda perkalian. A dikalikan B kurang akar 2 dari C. Nah, ini yang penyebutnya nih, B ditambah akar 2 dari C dikalikan B dikurang akar 2 dari C, itu depannya saja dengan akhirnya kita kalikan masing-masing. B dengan B kalikan ya jadi B pangkat 2. Kemudian akar 2 dari C dikalikan dengan akar 2 dari C, ya hasilnya C. Karena tandanya beda, positif kali negatif atau negatif kali positif, ya hasilnya negatif. Supaya lebih paham, lihat contoh di bawah ini. Di sini ada soal rasionalkan bentuk dari 1 per 2 ditambah akar 2 dari 2. Nah, kita kalikan penyebut dan pembilangnya itu dengan 2 dikurang 2 akar 2. Dari mana itu, Pak? 2 dikurang 2 akar 2 itu adalah lawan dari 2 ditambah akar 2 dari 2. Lihat tahap berikutnya, maka diperoleh pembilangnya itu 1, kita kalikan dengan 2 dikurang akar 2 dari 2. Begitu juga penyebutnya, 2 ditambah akar 2 dari 2 dikalikan lawannya 2 dikurang akar 2 dari 2. Penyebutnya adalah penyebut soalnya positif, maka pengalinya negatif. Itu saja yang perlu digarisbawahi. Baru dikalikan selanjutnya, 1 dikalikan 2 kurang akar 2 dari 2. Nah, tulis kembali aja, tidak perlu diselesaikan, nanti di akhir saja. Sekarang yang penyebutnya, nah, suku pertama dengan suku pertama, 2 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian suku kedua ya dengan suku kedua lagi, akar 2 dari 2 dikalikan akar 2 dari 2, hasilnya adalah 2. Maka diperoleh penyebutnya itu 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Maka diperoleh hasil dari soal ini bentuk sederhananya adalah 2 dikurang akar 2 dari 2 per 2. Itu untuk bentuk yang kedua. Selanjutnya, merasionalkan penyebut pecahan bentuk A per B dikurang akar 2 dari C. Bisa dilihat prosesnya ya. Sama ini caranya seperti yang tadi yang B. Karena bedanya di sini negatif tandanya, maka pengalinya nanti pengali pembilang dan penyebutnya itu harus positif. Sedangkan angka-angkanya atau variabelnya sama. Ya.
kita kalikan, maka diperoleh hasilnya A dikalikan B tambah akar 2 dari C, penyebutnya B kuadrat dikurang C. Lihat contoh. Di sini ada bentuk pecahan bentuk akar yaitu 1/2 dikurang akar 2 dari 2. Nah, kita kalikan 1 dengan 2 dikurang akar 2 dari 2 ini, kita kalikan dengan lawannya, lawan penyebutnya. Karena negatif maka jadi positif. Angkanya tetap sama, 2 dengan akar 2 dari 2. Yang pembilangnya gampang, kita kalikan saja, 1 dikalikan 2 tambah akar 2 dari 2. Pakai kurung saja. Nanti hasilnya terakhir saja pada tahap akhir. Kita fokus ke penyebutnya. Lihat suku pertama dengan suku kedua saja. Suku pertama dengan pengali suku pertama, 2 dikali 2, 2 pangkat 2 atau 4. Akar 2 dari dikalikan akar 2 dari 2 ya, 2 hasilnya. Maka 4 dikurang 2 hasilnya 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 2 ditambah akar 2 dari 2/2. Itu untuk bentuk yang C. Sedangkan bentuk yang D ini sama, hanya bentuk akarnya suku 2. Kalau tadi hanya 1 saja yang bentuk akarnya. Di sini terlihat tetap konsepnya dikalikan dengan lawannya. Karena di sini tandanya positif, maka pengalinya nanti tandanya negatif. Angka-angkanya tetap tidak rubah ya. Lihat contoh di sini, 1 per akar 2 dari 5 ditambah akar 2 dari 2. Berarti pemilang dan penyebutnya kita kalikan dengan akar 2 dari 5 dikurangi akar 2 dari 2. Begitu juga penyebutnya yang bawah. Tuh, hanya yang membedakannya tandanya saja. Soalnya positif yang penyebutnya, sedangkan pengalinya negatif. Sehingga diperoleh hasilnya prosesnya sama seperti yang A, B, C. Maka hasilnya akar 2 dari 5 dikurangi akar 2 dari 2/3. 3 ini hasil dari 5 dikurangi 2. Baik, sekarang yang terakhir, yang bentuknya hampir sama dengan yang D, tetapi sekarang tandanya negatif. Berarti kalau tandanya negatif, nanti pengalinya untuk supaya bisa dirasionalkan, maka pengalinya harus lawannya, berarti harus positif. Betul. Oke, sekarang contoh 1 per akar 2 dari 5 dikurangi akar 2 dari 2. Maka dikalikan pembilangnya, yang 1 kita kalikan akar 2 dari 5 ditambah akar 2 dari 2. Nah, ini jadi positif, ini jadi tambahkan, soalnya penyebutnya negatif, berarti ini harus positif ya. Begitu juga penyebutnya. Sehingga diperoleh di sini 1 dikalikan akar 2 dari 5 ditambah akar 2 dari 2. Penyebutnya diperoleh 5 dikurangi 2. 5 ini hasil dari akar 2 dari 5 dikali akar 2 dari 5. Begitu juga yang 2. 5 kurangi 2 adalah 3. Maka hasilnya adalah akar 2 dari 5 ditambah akar 2 dari 2/3. Demikian penjelasan cara merasionalkan kelima bentuk penyebut pecahan bentuk akar. Kalian coba kembali sambil mencatat, coba ulang kembali prosesnya sambil dilihat. Nanti kalau ada yang masih tidak dipahami, kalian bisa menanyakan langsung ke Bapak atau ke Bu Elis melalui WA ya, japri saja langsung. Ini nomornya sudah ada, bisa dicatat, di grup WA juga ada. Setelah ini kalian silahkan dicatat ya. Nanti materi rangkumannya sudah ada di link Google Form-nya, PDR3 sudah ada, catat. Hanya 2 halaman ya, hanya 5 poin, catat. Insya Allah nanti akan Bapak periksa kalau ada waktu. Insya Allah pasti dijadwalkan, buku catatannya pasti dikumpulkan. Silahkan yang kemarin belum mencatat, sekarang dicicil ya, dicatat untuk menambah nilai keterampilan kalian.
Demikian untuk penjelasan materi di BDR pekan ketiga ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah Bapak tunggu jika ada yang akan bertanya di grup WA saja atau Japri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.